Hai fans di sini. Jika biasanya Mimin kasih info tentang fakta unik, sejarah, mitos, budaya, tradisi yang ada di belahan dunia sana, kali ini Mimin akan bahas topik yang gak biasa nih fans. Mimin akan kasih cerita horor yang ada di belahan dunia fans. Wih, bakalan serem dak ya? Eits, tonton videonya sampai selesai ya fans. Selamat datang di channel Bolokewer. Buat kamu-kamu yang belum subscribe channel ini, agar buruan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like, komen, dan juga share ya fans, biar Mimin makin semangat kasih info baru buat kamu fans. Oke, kita ke cerita horornya ya fans. Cerita horor kali ini datang dari Indonesia fans. Kisah horor selalu punya tempat tersendiri di hati para pecinta misteri. Tak sedikit orang yang merinding membaca kisah-kisah menyeramkan yang benar-benar terjadi, apalagi jika lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal kita sendiri. Suasana yang mencekam, kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logika, hingga sosok-sosok tak kasat mata menjadi elemen yang membuat cerita-cerita ini begitu menarik untuk disimak. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan kepercayaan mistis. Dari desa-desa yang masih memegang teguh adat leluhur, hingga kota-kota besar yang diam-diam menyimpan banyak rahasia gelap. Cerita-cerita seram selalu muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Baik itu dari pengalaman pribadi, cerita turun-temurun, atau bahkan peristiwa misterius yang sempat viral. Penasaran dengan cerita horor kisah nyata di Indonesia? Cerita horor yang pertama, Sekilas Bayangan Mak Lampir. Ini merupakan salah satu kisah horor nyata yang dikutip dari buku Kumpulan Kisah Alam Gaib, tulisan Tri Wahyono. Masa kecil sering dianggap sebagai masa paling indah dalam hidup, meskipun permainan dan hiburan saat itu tidak secanggih sekarang. Anak-anak tetap menikmati hidup dengan bermain bersama penuh sukacita. Permainan tradisional seperti gobak sodor, jatungan, cublak-cublak suang, jamuran, nini towok, sundah manda, sursuran, soyang, dan ingkling menjadi bagian dari keseharian mereka. Permainan ini bahkan bisa menjadi ajang unjuk bakat di bidang olahraga, dan biasanya semakin meriah saat bulan purnama atau ketika hari libur tiba. Beberapa permainan tradisional masih tetap lestari hingga kini. Ada lembaga-lembaga tertentu yang sengaja melestarikannya demi menjaga nilai-nilai budaya di tengah kuatnya pengaruh budaya asing. Selain itu, ruang bermain anak-anak kini semakin terbatas karena banyak lahan yang sudah berubah menjadi gedung-gedung tinggi. Di balik kenangan masa kecil yang indah, ada pula pengalaman mistis yang dialami sebagian anak, seperti yang dialami Santo, seorang anak dari desa kecil di Palembang sekitar 12 tahun yang lalu. Saat itu, Santo masih duduk di bangku sekolah dasar dan desa tempat tinggalnya belum terjangkau listrik. Pada malam hari, satu-satunya penerangan hanyalah lampu minyak. Santo dan teman-temannya sering bermain hingga malam hari. Mereka bahkan sering berkeliling desa menggunakan sepeda. Ketika bersama-sama, rasa takut nyaris tidak pernah muncul, bahkan saat melewati tempat angker. Namun situasinya berubah saat Santo harus menghadapi malam sendirian. Pada suatu malam, setelah menonton acara televisi favorit yang menggunakan aki mobil sebagai sumber energi, Santo memutuskan untuk pulang sendiri. Tidak ada satupun temannya yang ingin ikut. Perjalanan pulang sejauh 2 km harus ia tempuh sendirian. Walau sempat ragu, rasa malu dianggap penakut membuatnya terus melangkah. Perjalanan terasa biasa saja hingga Santo melewati gedung sekolah dasar yang dikenal angker. Konon tempat itu dihuni oleh arwah anak-anak kecil berkepala merah. Santo mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun belum jauh ia melangkah, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri dan perasaan takut mulai muncul. Di depannya muncul sosok perempuan dengan bayangan hitam. Jubah hitam pekat menutupi tubuhnya. Santo tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tubuhnya kaku, kakinya sulit digerakkan, dan jantungnya berdegup kencang. Ketika yakin bahwa sosok itu bukan manusia biasa, ia langsung berlari sekuat tenaga. Wajahnya butat dan pikirannya kacau. Pengalaman itu menjadi pertemuan pertamanya dengan makhluk gaib yang sampai sekarang Santo masih yakin bahwa sosok yang dilihatnya adalah makhluk halus penunggu gedung tua itu. Keyakinan ini diperkuat karena tidak ada satupun warga desa yang mengenali sosok perempuan tersebut. Cerita kedua, Wabah Tuyul Usil. Masih dari buku Kumpulan Kisah Alam Gaib tulisan Tri Wahyono, kisah horor kali ini menceritakan tentang tuyul. Seperti apa kisah lengkapnya? Sekitar 3 tahun lalu, desaku mengalami musibah besar yang membuat warga resah. Musibah ini bukan berupa bencana alam atau wabah penyakit seperti yang biasa diberitakan di media, melainkan hilangnya uang secara misterius dari banyak warga. Hampir setiap orang di desa mengalami kehilangan uang, mulai dari pecahan kecil hingga ratusan ribu rupiah.
Banyak yang menduga kejadian ini disebabkan oleh tuyul. Para korban berasal dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang kecil dengan penghasilan terbatas. Salah satunya adalah Mbok Pawiro yang kehilangan uang sebesar Rp17.000. Ia sehari-hari berjualan tempe di pasar dan jumlah uang itu sangat berarti baginya. Mbok Pawiro yakin uangnya hilang secara gaib. Desas-desus tentang tuyul itu cepat menyebar. Warga mulai mencurigai dua orang, yaitu Pak John Pondi dan Bu Saiki. Tuduhan ini muncul karena ada yang pernah melihat mereka pergi ke makam Panggilan Samudra. Setelah kejadian itu, kehidupan keduanya berubah drastis. Mereka menjadi kaya dan punya banyak sawah. Konon, di rumah mereka ada brankas berisi uang, dan setiap malam selepas maghrib, mereka selalu meletakkan bunga kantil di atasnya sebagai sajian. Menanggapi keresahan warga, kepala desa yang dikenal soleh dan pernah nyantri di Pondok Watu Konggol Magelang pun bertindak. Beliau merasa prihatin dan berupaya membantu. Secara diam-diam, Pak Kadis berhasil menangkap tuyul yang diduga milik Pak John Poni. Ia kemudian memberi peringatan agar tuyul itu diambil dalam waktu 3 hari. Jika tidak, maka akan dibuang ke Laut Selatan. Namun hingga 5 hari berlalu, Pak John Poni tidak juga datang. Akhirnya Pak Kadis membuang tuyul itu ke laut seperti yang telah dikatakannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi warga yang kehilangan uang. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tuyul itu memang benar milik Pak Don Poni. Sementara itu, setelah mendengar tuyul milik Pak John Bori ditangkap, Bu Saeji merasa takut. Tanpa perlu diperingatkan, ia akhirnya mengakui perbuatannya dan membuang tuyul miliknya ke Laut Selatan. Kepala desa memang dikenal memiliki kekuatan spiritual. Mungkin karena itulah ia mampu membantu warga mengatasi gangguan makhluk gaib. Percaya atau tidak, kisah ini benar-benar terjadi di desaku. Cerita horor ketiga, Gadis Cantik Jembatan Gondolayu. Kembali di Sadur Kari Buku, kumpulan kisah alam gaib tulisan Ti Wahyono. Kali ini ada cerita horor yang berasal dari tengah kota Jogja, tepatnya di Jembatan Gondolayu. Mari kita simak kisahnya. Pengalaman mistis bisa menimpa siapa aja, tanpa memandang status atau profesi. Hal ini juga dialami oleh Sersan Aryono, seorang anggota kepolisian yang sudah lama bertugas di berbagai wilayah Yogyakarta. Saat itu beliau masih aktif berdinas dan tinggal di Godean. Setiap hari, ia harus menempuh jarak 15 km menggunakan sepeda motor untuk ke tempat kerja. Dalam suatu malam sekitar pukul 7, Pak Aryono mendapat tugas dari atasannya untuk mengantarkan surat penting ke Kapolsek Prambanan. Karena saat itu alat komunikasi masih terbatas, pengiriman surat pun harus dilakukan secara langsung. Tanpa menunda waktu, ia berangkat menggunakan motor tuanya yang masih dalam kondisi prima. Dalam waktu 20 menit, ia tiba di tujuan dan menyerahkan surat itu kepada petugas piket. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia segera pulang dengan perasaan lega. Namun di perjalanan pulang, tepatnya di daerah Jetis, dekat percetakan KR Kalidirto, ia dihentikan oleh seorang gadis berseragam putih mirip perawat. Gadis itu meminta untuk ikut menumpang ke arah Yogyakarta. Pak Aryono mengizinkan dan gadis itu langsung duduk di boncengan. Selama perjalanan, gadis itu hanya diam dan tidak merespon pertanyaan. Yang dirasakan Pak Yono hanyalah hawa dingin yang menyelimuti punggungnya. Ketika mereka hampir sampai di jembatan Gondolayu, gadis itu meminta turun di sana. Saat Pak Yono memerhatikan motor dan menoleh ke belakang, ia terkejut karena gadis itu sudah tidak ada. Hilangnya gadis itu begitu cepat dan misterius. Pak Aryono pun terdiam kebingungan. Menurut cerita warga, jembatan Gondolayu yang kenyal dengan angker dan pernah menjadi lokasi peristiwa bunuh diri. Pak Aryono mulai bertanya-tanya apakah gadis yang diboncengnya itu adalah arwah dari korban bunuh diri tersebut. Sampai kini kejadian itu tetap menjadi misteri baginya. Oke fans, segini dulu kisah horor, kisah nyata dari Mimin. Mungkin salah satu dari kamu punya kisah misteri bisa yang sangat menakutkan, bisa kirim ke email Mimin ya fans. Alamat email Mimin cantumnya di deskripsi video. Jangan disimpan dong kalau punya cerita, siapa tahu banyak yang mau dengerin cerita-cerita horor dari kamu ya fans ya. Oke fans, jika kamu suka video ini like dan share ya. Tekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Bye bye fans.